dalam 2 bulan terakhir ini saya dilibatkan oleh pemerintahan Somalia. Saya melakukan Zoom meeting dengan para menteri di Somalia dan juga dari kepresidenan Somalia. Zoom meeting berkali-kali. Mereka ingin tanya bagaimana sih cara Indonesia itu mengatasi kelompok-kelompok teror dan ekstrim ini. Sementara kami, ini menurut Menteri Agama Somalia, sementara kami satu negara ini Pak, pahamnya sama Pak, penganut paham Wahabi Salafi. Satu negara. Wallahi, ini saya cerita yang benar. Kalau saya dianggap ngecap. Negara saya sama-sama Pak mengharamkan ucapan Natal. Negara saya sama-sama mengharamkan musik. Ini di negara saya. Pahamnya sama. Saya mewakili pemerintahan hanya memegang separuh Somalia. Pemberontaknya yang bernama Al-Shabaab juga punya keyakinan yang sama, memegang separuh lagi wilayah negara saya. Apa? Di mana? Kok mereka itu nggak pernah berhenti bertikai? Padahal fahamnya sama, manhajnya sama, ijtihadnya sama, alirannya sama, kitab-kitab tafsirnya sama. Irisannya di mana? Mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Ini loh efek dari yang namanya paham al-wala wal-bara. Siapa pencetusnya? Ibnu Taimiyah. Bantah saya. Kalau yang mau bantah, baca dulu kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Mengapa Ibnu Taimiyah menulis ini? Mengapa Ibnu Taimiyah hidup pada masa keruntuhan Bani Abbasiyah dari serbuan bangsa Mongol tahun 1258. Dan ketika itu Ibnu Taimiyah hidup pada masa periode peperangan orang Eropa dengan orang Arab Islam untuk memperebutkan Yerusalem. Ini kuncinya. Makanya kalau kita baca semua kitab-kitab Ibnu Taimiyah itu betul-betul selalu menggugah keterpurukan politik Islam pada masanya. Dan semua klaim-klaim kebenaran, hegemoni kebenaran itu kemudian datang berlipat-lipat, berlapis-lapis dengan kepentingan-kepentingan politik. Makanya kemudian ajaran-ajaran Ibnu Taimiyah itu diimplementasikan dalam gerakan-gerakan kemerdekaan Saudi dari cengkraman Kekaisaran Ottoman pada zamannya. Lalu kemudian keterpurukan politik Islam di Mesir dijadikan juga sebagai acuan-acuan oleh Said Qutb dari Fi Dilalil Quran dan juga Malim fil Thoriq. Dari situ kemudian berkembang, ditulis oleh Muhammad Qutb dengan Jahiliyatul Qarnin Isrin, ditulis ulang oleh Al-Qaradawi, Ayman Al-Zawahiri, diimplementasikan oleh Osama bin Laden, oleh Abu Bakar Naji dalam Idarat At-Tawahus. Kemudian semua bergulung-gulung dengan kebencian-kebencian dan brutalitas. Itulah yang menciptakan teror itu. Lalu ada pertanyaan, Pak, Wahabi Salafi itu kan tidak mengajari kita tentang kekerasan. Iya dek, memang iya, di situ tidak mengajarkan kekerasan, tapi lihat produk akhirnya. Yang ditahan oleh Densus hari ini sama usul fikihnya dengan orang-orang yang diyakini dari Wahabi Salafi itu. Kalau kalian mengharamkan musik, teroris yang dipenjara hari ini juga mengharamkan musik. Nih, kalau kalian mau tahu, yang kalian haramkan pajak dan perbankan dan sebagainya itu, teroris yang ditangkap Densus juga pemahamannya sama. Pemahaman fikihnya sama. Kalau kalian itu sekarang tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, hormat bendera dan sebagainya, mengharamkan wayang dan sebagainya, itu loh, teroris yang dipenjara itu juga sama. Somalia hari ini tidak berhasil menenteramkan rakyatnya karena saling mengkafirkan satu sama lain dengan tafsir-tafsir agama yang sama. Apakah kemudian kita mau menyimplifikasi gerakan-gerakan seperti ini? Ada disclaimer, oh itu kan tergantung orangnya. Iya, yang namanya Al-Shabaab, nih saya kasih tahu, yang namanya Al-Shabaab itu berasal dari 32 orang yang aktif dalam kajian Islam di dalam ketentaraan Somalia. Namanya kajian Islam Al-Ittihad Al-Islamiyah. Nama pemimpinnya siapa? Kolonel Muhammad Hasan. Setelah dia berkembang di dalam pengajian itu, jumlahnya makin banyak, lalu dia merekrut penjahat-penjahat jalanan dan bajak laut di Somalia. Sehingga entitas mereka membesar, lalu dia mengambil senjata di gudang-gudang senjata di barak-barak mereka, lalu mereka berdiri menjadi kekuatan besar yang namanya Al-Shabaab. Dan mereka sulit dikendalikan hari ini. Mereka berkembang ke Somaliland, Tanzania, Eritrea, dan ke negara-negara tanduk Afrika. Atas nama apa? Atas nama agama. Apakah agama ini memang diciptakan untuk saling membenci? Apakah agama ini memang diciptakan untuk saling mengkafirkan? Fungsi agama adalah menertibkan manusia. Kalau kemudian ada orang yang dengan memeluk agama, memeluk keyakinan agama, tiba-tiba dia tidak merasa tentram, gelisah dengan keimanan orang lain, ingin mengkafir-kafirkan orang lain, bukan salah agamanya, salah tafsirnya. Makanya saya bilang kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Lalu
Apa sikap kita kalau kita ingin dikatakan orang yang beragama? Jangan karena beragama membenci orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, lalu kemudian orang lain jika berbeda dengan kalian dinerakakan, setelah kalian merasa sudah tidak punya dosa lalu sibuk menghitung dosa orang lain. Ini artis hijrah tuh kelakuannya tuh. Dulu pemain musik setelah merasa hijrah mengharamkan musik, teman-temannya yang lagi bermain musik diharam-haramkan, dineraka-nerakakan. Tuh kelakuannya. Setelah dirinya merasa tobat lalu dia sibuk menghitung dosa orang lain. Ini karena tafsir-tafsir al-wala wal bara itu loh.